Ya, oke, selamat sore teman-teman. Kami dari kelompok Demographic and Social Stratification akan menjelaskan atau mempresentasikan materi kami pada sore hari ini. Nah, sebelum kita mulai presentasi pada sore hari ini, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri. Jadi di kelompok kami terdiri dari Rendra Surya Atmaja, Ikde Diokta Agasitantra, saya sendiri Clement Alka Diokala, dan juga Felixius Jongseda. Nah, teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut ke slide pertama. Nah, di slide pertama ini kita akan bahas mengenai demografi. Nah, apabila kita membicarakan mengenai demografi itu pasti menyangkut seperti umur, lalu pekerjaan, pendapatan, dan lain-lain. Nah, di sini demografi itu menggambarkan mengenai populasi dalam hal ukuran, distribusi, dan juga struktur-strukturnya. Nah, faktor demografi ini mempengaruhi perilaku konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, tak heran nih, apabila demografi ini mempengaruhi perilaku konsumen dalam tingkat konsumsi suatu produk, para pemasar itu cenderung untuk mengkotak-kotakan atau membagi dan mendeskripsikan masa mereka atas dasar demografi. Nah, di sini itu ada contoh yaitu produk Starbucks atau brand Starbucks. Nah, brand Starbucks ini mereka paham bahwa mereka itu adalah sebuah produk yang mahal, kemudian mereka itu menyasar ke orang-orang yang memiliki pendapatan tinggi, lalu pekerjaan yang mapan dan umur-umur tertentu. Nah, di Amerika sendiri produk Starbucks ini bisa dinikmati oleh orang-orang yang memiliki pendapatan di atas 75.000 US dollar per tahunnya. Orang-orang yang memiliki pendapatan di atas 75.000 US dollar ini, mereka itu cenderung membeli Starbucks karena tempatnya yang asik, tata letaknya yang enak dipandang, lalu pemilihan musiknya yang kekinian, dan juga produk atau brand yang dikeluarkan Starbucks itu menarik perhatian. Nah, sedangkan orang-orang yang memiliki pendapatan di bawah 75.000 US dollar per tahun itu mereka cenderung menikmati kopi ya ala kadarnya yang ada di rumah, yang tidak terlalu mahal, mereka pun buat sendiri. Nah, untuk orang-orang yang memiliki pendapatan di bawah 75.000 US dollar, itu mereka cenderung untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Jadi tidak heran bahwa ketika orang-orang yang memiliki pendapatan di atas 75.000 US dollar, mereka bisa menikmati brand-brand yang ada di Starbucks. Seperti teman-teman. Mari kita lanjut. Nah, di aspek-aspek demografi ini terdapat 5 aspek penting. Yang pertama itu ada populasi, pendapatan, pendidikan, pekerjaan, serta umur. Nah, pertama-tama kita akan berbicara mengenai populasi. Nah, untuk populasi ini pada dasarnya itu banyak sedikitnya populasi itu mempengaruhi tingkat konsumsi di suatu daerah. Nah, walaupun tingkat pendapatan per kapita di daerah A, misalkan ya, pendapatan per kapita di daerah A dengan daerah B sama-sama sebesar 1 juta US dollar per tahunnya. Tapi jumlah penduduk di daerah A itu sebanyak misalkan 10.000 penduduk dan di daerah B sebanyak 1.000 penduduk. Otomatis semakin banyaknya populasi di suatu daerah, maka tingkat konsumsinya pun akan semakin tinggi. Dan apabila semakin rendahnya tingkat penduduk di suatu daerah, maka tingkat konsumsinya juga akan semakin rendah. Jadi walaupun daerah A dan daerah B memiliki tingkat pendapatan per kapita yang sama besar yaitu 1 juta US dollar, tapi untuk tingkat konsumsinya daerah A lebih tinggi daripada daerah B. Seperti itu. Jika di Amerika itu dikatakan bahwa tingkat populasi itu sungguh mempengaruhi tingkat konsumsi. Misalkan saja di gambar 4 strip 1 itu disitu diperlihatkan bahwa semakin banyaknya populasi maka semakin banyak variasi atau kesukaan dari setiap individu di populasi itu, di populasi tersebut. Untuk di Amerika sendiri itu di daerah-daerah seperti di New York, lalu Ohio, lalu Iowa dan North Dakota itu mereka diharapkan atau dituntut itu tingkat pertumbuhan penduduknya tidak lebih dari 2%. Dan untuk daerah-daerah seperti Texas, Nevada dan lain-lain itu tingkat populasinya tuh naik sekitar 15% per tahun.
Nah, hal ini diakibatkan kenaikan populasi ini disebabkan oleh banyaknya imigrasi dari suatu negara bagian ke negara bagian lain yang membuat perubahan tingkat konsumsi menurut dengan banyaknya populasi yang berpindah atau berkurang tersebut. Lalu di aspek kedua itu ada income. Nah, untuk income sendiri itu teman-teman bisa melihat ya, sebagai contohnya tadi itu Starbucks. Nah, di Starbucks itu yang bisa menikmati produk-produk atau brand-brand dari Starbucks adalah orang-orang yang memiliki pendapatan di atas 75.000 US dollar. Dan untuk orang-orang yang memiliki pendapatan di bawah 75.000 US dollar, mereka cenderung untuk menikmati atau untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Jadi mereka tidak akan sempat untuk menikmati brand-brand mahal seperti Starbucks, mungkin Ceko, Supreme, dan lain-lain. Nah, pada dasarnya teman-teman, semakin tingginya income atau pendapatan yang didapatkan oleh seseorang, maka gaya hidupnya pun akan semakin berbeda atau bisa dilihat atau bisa dikatakan bahwa gaya hidup orang yang memiliki pendapatan tinggi, mereka juga akan hidup glamor atau mewah. Jadi mereka cenderung untuk bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Jadi teman-teman kan bisa membedakan antara mana kebutuhan dan mana keinginan. Jadi kemungkinan besar orang-orang yang pendapatan tinggi, mereka bisa memenuhi keinginan maupun kebutuhan. Nah, untuk sebagai contohnya itu tetap bisa dilihat dari sisi-sisi orang-orang sehari-hari, bagaimana cara mereka berpakaian, bagaimana cara mereka mungkin nongkrong atau makan, dilihat dari kendaraan dan lain-lain. Karena dari segi fisik itu teman-teman bisa melihat bahwa orang ini memiliki pendapatan yang tinggi sehingga mampu untuk menikmati hidup yang berkualitas pula. Lalu aspek selanjutnya itu ada pendidikan atau education. Nah, untuk education sendiri itu merupakan salah satu aspek penting dalam demografi dan untuk melihat tingkat konsumsi masyarakat. Nah, di edukasi ini sendiri teman-teman bisa memahami bahwa semakin tingginya pendidikan, otomatis kemungkinan besar chance atau kesempatan dia mendapatkan pekerjaan yang baik itu sungguh tinggi, dan apabila dia berhasil mendapatkan pekerjaan yang baik, maka pendapatannya pun juga akan tinggi. Nah, di pendidikan ini apabila kita mencermati di Amerika Serikat itu merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan. Karena apa? Setiap individu di Amerika Serikat itu cenderung untuk memilih pasangan hidup itu yang setara atau kurang lebih sama tingkat pendidikannya. Oleh sebab itu, individu atau orang-orang yang memiliki pendidikan rendah di Amerika Serikat itu mereka lebih dirugikan karena mereka dipandang tidak dapat menempatkan diri mereka pada masyarakat yang berpendidikan, sehingga mereka lebih dirugikan daripada orang-orang yang memiliki pendidikan tinggi. Nah, di tabel 4.2 itu dilihatkan bahwa semakin tingginya pendidikan seseorang atau individu itu, maka akan lebih bervariasi, lalu lebih beraneka ragam tingkat konsumsinya. Nah, di sini bahwa di buku itu dikatakan bahwa pendidikan itu memiliki pengaruh yang kuat terhadap selera dan preferensi, karena semakin tinggi pendidikan tuh mereka makin sadar mana saja yang ingin dikonsumsi dan mana saja yang menjadi kebutuhan, sehingga selera dan preferensi mereka itu lebih beragam. Nah, di sini juga ada contohnya kalau mengenai sebuah asumsi bahwa pengacara berpenghasilan 30.000 US dollar per tahun sebagai pembela umum akan memiliki gaya hidup yang berbeda dari pengacara yang berpenghasilan 250.000 US dollar per tahun dalam praktik pribadi, meski mereka memiliki latar pendidikan yang sama. Jadi teman-teman, walaupun memiliki latar pendidikan yang sama, apabila mereka ditempatkan di pekerjaan yang berbeda, mereka akan mendapatkan gaya hidup yang berbeda dan juga pendapatan yang berbeda pula. Nah, di sini pun tingkat konsumsinya pun akan berbeda dari orang-orang yang ditempatkan pada tempat-tempat yang tepat.
Lalu di aspek selanjutnya itu ada occupation atau pekerjaan. Nah, tadi saya mengatakan bahwa semakin baiknya pekerjaan maka kehidupannya akan semakin mapan. Nah, di sini apabila teman-teman melihat misalkan ada orang nih bawa mobil Lamborghini, lalu pakaiannya pakai tuxedo dan lain-lain, teman-teman pasti beranggapan wah pekerjaannya ini apa nih, pasti pekerjaannya ini apa, mungkin pebisnis sukses atau kepala sebuah perusahaan atau mungkin bos suatu perusahaan. Nah, di situ bisa melihat bahwa suatu pekerjaan itu menentukan prestis seseorang, karena suatu pekerjaan itu akan mendapat dari sebuah pekerjaan itu seseorang akan mendapatkan gaji yang sesuai dengan effort atau usaha mereka di pekerjaan tersebut. Pekerjaan itu merupakan salah satu aspek penting karena semakin tingginya suatu jabatan atau suatu pekerjaan yang dimiliki oleh seorang individu, maka kehidupannya pun akan semakin tinggi pula karena pekerjaan yang tinggi akan menghasilkan income yang tinggi. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia dan negara-negara berkembang yang lain itu lapangan kerja itu masih sedikit, namun usia produktif itu sangat tinggi sehingga menyebabkan pengangguran di mana-mana. Nah, di sini juga akan mempengaruhi tingkat konsumsi karena apabila semakin banyak pengangguran maka tingkat konsumsi pun akan semakin rendah atau variasi di antar populasi itu akan semakin rendah. Nah, untuk aspek terakhir itu ada umur. Nah, untuk umur ini para pemasar sungguh memperhatikan bagaimana demografi umur ini mempengaruhi produk-produk yang akan dipasarkan. Karena seperti ini teman-teman. Sebagai contoh saja, sebuah handphone atau sebuah smartphone yang canggih. Sebuah smartphone yang canggih itu kebanyakan ditujukan oleh generasi milenial atau generasi muda, karena tidak mungkin apabila bukan tidak mungkin, maksudnya sangat sedikit atau sangat kecil kemungkinan bahwa orang-orang yang berumur di atas 60 tahun dan 10 tahun menggunakan handphone seperti iPhone 11 Pro atau misalkan Samsung 20S atau dan lain-lain itu dirasa kurang tepat karena sudah bukan zamannya. Nah, di umur ini juga dipeta-petakan antara umur bayi sampai balita, lalu remaja, dewasa, lalu usia senja. Itu di situ ada produk yang sesuai dengan umur mereka, kategori umur mereka. Jadi misalkan untuk kategori bayi sampai dengan balita mereka membutuhkan mainan, popok dan lain-lain. Dan untuk usia remaja mereka membutuhkan seperti tren yang sedang berlangsung seperti mungkin pakaian, fashion atau teknologi atau musik mungkin. Dan untuk usia dewasa itu mereka lebih cenderung untuk seperti ya mobil atau rumah atau perabotan-perabotan yang dirasa untuk keluarga, karena usia dewasa itu adalah usia menikah, dan usia tua mungkin lebih cenderung ke arah obat-obatan atau mungkin alat-alat medis seperti kursi roda atau produk-produk yang lain atau gigi palsu. Kan banyak tuh produk-produk untuk menunjang usia senja dalam urusan gigi, kesehatan dan lain-lainnya. Nah, untuk aspek age atau umur sendiri itu juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Nah, faktor-faktornya itu kurang lebih ada 4 faktor, yaitu permintaan sesuai umur seperti yang saya jelaskan tadi. Ada kategori-kategori umur di mana mereka memiliki permintaan sesuai dengan kategori umur mereka. Apabila mereka berumur sekitar balita atau bayi, mereka cenderung untuk meminta seperti popok, seperti susu dan lain-lainnya. Lalu pasar remaja. Nah, pasar remaja di sini seperti yang saya katakan tadi bahwa mengenai fashion, musik, lalu tren yang berjalan, karena pada usia remaja ini mereka cenderung untuk mengikuti gaya atau mengikuti fashion dari orang-orang atau tokoh-tokoh idola mereka. Nah, untuk pernikahan di sini mungkin pernikahan usia muda tuh mungkin agak rancu, tapi di sini lebih tepatnya tuh pernikahan. Maka semakin mudanya pernikahan itu dilangsungkan di usia muda itu seperti di umur 20 tahun atau mungkin awal-awal usia dewasa itu, maka kebutuhan untuk popok dan lain-lain itu akan semakin tinggi. Karena semakin tingginya pernikahan usia muda, maka tingkat persaingannya pun akan semakin tinggi, sehingga permintaan akan perabotan bayi atau perabotan balita itu akan semakin tinggi.
Nah, untuk produk usia senja itu seperti yang saya katakan tadi, lebih tepatnya itu produk-produk pendukung hidup seperti misalkan gigi palsu atau mungkin obat-obatan terhadap penyakit-penyakit tertentu, lalu kursi roda, lalu mungkin hal-hal lain yang mendukung usia senja untuk tetap bertahan hidup. Seperti itu teman-teman. Nah, sekian dari saya sebagai presenter pertama menjelaskan demografi. Mungkin teman-teman lebih penasaran lagi dan lebih tertarik lagi dengan materi ini. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Understanding American Generation. Nah, atau memahami generasi Amerika. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu generasi. Seperti yang teman-teman bisa baca, generasi adalah sekelompok orang yang pernah mengalami kesamaan lingkungan sosial, politik, sejarah, dan ekonomi. Generasi juga memiliki sebutan lain yaitu kelompok usia, karena mereka berbagi sejarah yang menghasilkan nilai dan perilaku bersama yang unik, seringkali berfungsi sebagai segmen pasar yang unik. Nah, kemudian setelah dianalisis, itu ternyata setiap generasi itu memiliki perilaku yang berbeda dengan generasi lainnya. Nah, berikut adalah generasi-generasi yang ada di Amerika. Tabel ini merupakan tabel tahun 2015. Ini ada kolom generasi, kemudian tanggal tahun periode kelahirannya, kemudian rentang usianya, serta populasinya ada berapa. Nah, lanjut saja, saya akan menjelaskan generasi yang pertama, yaitu generasi pradepresi. Nah, generasi ini itu lahir dan tumbuh pada masa-masa traumatis akibat Perang Dunia Kedua. Nah, jadi generasi ini mengalami perubahan yang dramatis atau malah radikal di dalam sosial, ekonomi, dan teknologi. Nah, generasi ini merupakan bagian dari pasar dewasa yang lebih luas, karena konsumen pada generasi ini itu berusia 55 tahun ke atas. Nah, apabila ingin mendekati konsumen yang berusia cukup tua sekali ini, disarankan menggunakan gerontografik, yaitu adalah salah satu segmentasi pendekatan ke pasar yang matang yang menggabungkan proses penuaan dari peristiwa kehidupan terkait pandangan kesehatan, fisik, dan mental konsumen yang lebih tua. Nah, generasi ini berisi orang lanjut usia, jadi banyak generasi ini yang mengalami kegelisahan, jadi punya barang berharga tapi sudah tidak digunakan gitu, dan tidak sesuai kalau di panti jompo. Selanjutnya saya akan menjelaskan generasi depresi. Generasi depresi ini tumbuh pada masa Elvis Presley. Nah, jadi mereka itu lahir sekitar tahun 45, dan jadi mereka pada tahun 50-an atau 60-an itu sudah beranjak dewasa. Jadi mereka mendengarkan musik King of Elvis Presley. Dan meskipun konsumen pada generasi depresi ini dibilang tua juga, namun yang membedakan generasi ini bisa menggunakan internet. Nah, bahkan di IP ada lelucon ya,
yaitu SeniorNet. Jadi SeniorNet itu adalah grup yang membantu konsumen yang lebih tua agar bisa menggunakan internet. Jadi kayak les orang tua agar bisa menggunakan internet. Dan yang membedakan generasi depresi dengan pradepresi adalah kakek-kakek atau nenek-nenek di generasi ini itu sudah kakek-kakek yang sudah menyimpan kekayaan yang membelikan rumah gitu, jadi lebih baik dari segi ekonominya. Kemudian generasi baby boom. Generasi baby boom ini sangat memiliki ciri, yaitu orang-orangnya itu lebih egois, individualis, skeptis, bahkan curigaan. Hal itu disebabkan karena banyak peristiwa penting terjadi pada masa ini, yaitu seperti pembunuhan Kennedy, perang Vietnam, narkoba, revolusi seksual, The Beatles, dan lain-lain. Namun generasi boomer yaitu memiliki tantangan utama, yaitu mereka itu tidak ingin tinggal dengan orang tuanya. Jadi kebiasaan orang Amerika itu kalau tua itu mereka tidak, kalau orang tuanya sudah tua sekali itu anaknya biasanya tidak tinggal serumah dengan orang tuanya, mungkin punya rumah sendiri atau di apartemen gitu. Nah, kebiasaan itu muncul pada masa generasi boom, baby boom. Nah, dan apa itu contoh produk yang memasar pada generasi baby boom itu adalah Sony dengan produknya yang bernama camcorder. Nah, ini biasanya pada masa-masa itu sering dipakai untuk anak-anak skate untuk video. Keren pada masa jayanya. Nah, selanjutnya ada generasi X. Nah, generasi ini pada masa generasi ini seringkali terjadi perceraian. Namun malah anggota dari generasi ini kan waktu masa kecilnya itu sering jadi perceraian. Nah, tapi waktu sudah beranjak dewasa memiliki pandangan mengenai keluarga yang lebih luas. Nah, dan generasi X ini itu dicirikan berpendidikan tinggi dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Dan bahkan pada generasi ini generasi wanitanya itu lebih berpendidikan dibanding pria. Jadi sama-sama berpendidikan, namun wanita lebih berpendidikan lagi. Tentu itu merupakan sedikit menarik karena di Amerika pada masa itu juga masih maskulin sekali budayanya. Dan generasi X memiliki selera yang unik. Hal itu dicirikan dengan pada masa ini mulai ada pasangan sejenis, kemudian ada ibu yang bekerja di luar rumah, terus ada pernikahan beda ras dan lain-lain. Jadi lebih beragam. Oh ya, pada masa generasi X ini ada contoh produk yang memasar, itu adalah masar segmen pasar generasi X, yaitu adalah Volvo, yaitu dia mendesain ulang mobil sedannya. Dan
agar lebih menarik meskipun desainnya tua, itu mereka menjalin kerjasama dengan Microsoft dan Xbox. Jadi kerjasama mobil dengan game. Jadi agar anak mudanya tertarik, mungkin bisa mengajak orang tuanya untuk membeli. Selanjutnya saya akan menerangkan generasi Y. Generasi Y ini memiliki ciri orang-orangnya itu tegas, mandiri, ekspresif, inovatif, dan ingin tahu. Generasi ini juga mengalami masa-masa yang atau peristiwa penting seperti penembakan di Columbine, pengeboman Oklahoma City, skandal Clinton, Lewinsky, runtuhnya Uni Soviet dan Kosovo, dan lain-lain. Orang-orang pada generasi ini lebih tertarik pada iklan yang humor dibandingkan hype. Jadi mungkin kalau iklan Sprite yang isinya cak lontong ditayangkan di Amerika pada tahun generasi Y, wah mungkin laris manis sekali Sprite. Nah, karena lucu sekali kan. Nah. Oh ya, dan generasi Y itu kan segmen pasarnya itu yang paling banyak itu anak muda. Dan anak muda pada masa itu kalau belanja itu lebih sering ke kaos. Jadi kalau toko-toko pakaian di Amerika pada masa itu selalu ada sofa, terus minuman bertenaga, terus bahkan ada DJ kayak ya sekedar agar seru gitu. Jadi anak-anak kalau di Amerika itu ke toko itu ya toko pakaian yaitu sambil nongkrong gitu. Kemudian ada generasi Z. Nah, generasi Z ini generasi yang melek teknologi. Generasi ini juga diberi label digital native, generation Z, ataupun generasi net, karena anggota dari generasi ini itu tidak dapat mengingat waktu sebelum melihat handphone. Jadi begitu melek teknologi. Generasi ini mengalami masalah yang berbeda dibandingkan generasi sebelumnya, seperti kerusuhan global, ketidakpastian ekonomi, terorisme, pembantaian Virginia Tech, dan cyberbullying. Nah, pada masa ini anak remaja juga merupakan segmen pasarnya, sama seperti generasi X. Nah, di sini itu sejak generasi Y itu kan sudah berpendidikan, dan wanita selalu lebih berpendidikan lagi. Nah, itu bertahan sampai di generasi Z. Dan bahkan pada masa generasi Z itu anggota generasi ini sukses pada masa yang lebih muda, jadi makin cepat suksesnya. Nah, hal itu dipandang merupakan kesempatan bagi produsen mobil Ford. Nah, meskipun pada masa itu anak muda jarang membeli mobil, namun bagi perusahaan Ford itu sangat penting untuk menjalin hubungan dengan anak muda. Jadi ketika mereka sudah beranjak lebih dewasa, mungkin akan lebih tertarik dan pasti akan membeli. Nah, di generasi ini pasarnya dipengaruhi oleh situs.
jejaring sosial media, jadi lebih masuk. Sekian. Social stratification atau kelas sosial. Kata kelas sosial dan status sosial digunakan secara bergantian untuk mengartikan peringkat dalam masyarakat dan posisi dalam seseorang yang relatif terhadap orang lain pada satu atau lebih dimensi yang dihargai oleh masyarakat. Kemudian ada definisi kedudukan sosial. Kedudukan sosial adalah hasil dari karakteristik yang Anda miliki dan orang lain juga menginginkannya agar mendapatkan harga diri yang lebih tinggi. Kemudian status sosial atau kedudukan sosial didapatkan dengan cara sebagai berikut, yaitu tingkat pendidikan seseorang, pekerjaan, kepemilikan properti, tingkat pendapatan, dan warisan. Di dalamnya ada latar belakang etnis atau ras yang mempengaruhi status sosial Anda. Salah satu contohnya yaitu negara Inggris. Negara Inggris adalah negara yang sistem kepemimpinannya dipimpin oleh raja. Kemudian nantinya keturunan-keturunan dari raja itu mempunyai kesempatan untuk memimpin kembali negara Inggris tersebut. Nah, dapat dikatakan bahwa keturunan raja mendapatkan warisan dari raja sebelumnya, sehingga dapat dikatakan bahwa status sosial didapatkan melalui warisan latar belakang dari raja Inggris tersebut. Kemudian ada rentang sosial. Rentang sosial terdiri dari kelas bawah dan kelas atas. Untuk yang kelas bawah yaitu mereka yang memiliki sedikit atau tidak ada faktor sosial ekonomi yang diinginkan oleh masyarakat. Kemudian kelas atas. Kelas atas yaitu yang memiliki banyak karakteristik sosial ekonomi yang dianggap oleh masyarakat sebagaimana banyak yang menginginkan untuk mendapatkan kelas atas. Kemudian kelas sosial murni tidak ada di Amerika Serikat atau sebagian besar masyarakat industri lainnya. Namun jelas bahwa masyarakat yang ini memiliki kelompok hierarkis individu, dan bahwa individu dalam kelompok-kelompok tersebut menunjukkan pola perilaku yang unik yang berbeda dengan perilaku dalam kelompok lainnya. Jadi dapat dikatakan bahwa setiap individu dalam masing-masing kelompok itu mempunyai sifat atau pola perilaku yang berbeda-beda. Kemudian dalam sebuah masyarakat yang berorientasi prestasi seperti Amerika Serikat tersebut, faktor-faktor yang terkait prestasi merupakan dimensi status utama. Dengan demikian, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, dan untuk yang tingkat lebih rendah itu adalah dimensi status yang penting bagi masyarakat di Amerika. Dan ras dan jenis kelamin dianggap sebagai dimensi status sosial yang tidak terkait dengan prestasi, tetapi masih mempengaruhi status di Amerika Serikat sana. Untuk slide selanjutnya yaitu mengenai asal kedudukan sosial dan pengaruh perilaku. Ini dapat dilihat di tabel-tabel berikut ini. Tabel yang pertama itu faktor sosial ekonomi. Jadi setiap individu yang untuk mendapatkan status sosial itu terdapat banyak faktor, yaitu salah satu contohnya yaitu jabatan, pendidikan, kepemilikan, pendapatan, dan warisan. Kemudian untuk tabel selanjutnya yaitu kedudukan sosial. Jadi di tabel kedudukan sosial ini terdapat kelas-kelasnya, itu yang kelas yang paling tinggi yaitu kelas atas, kemudian ada kelas menengah, kelas pekerja, dan kelas paling rendah yaitu kelas bawah. Kemudian untuk tabel selanjutnya yaitu dipengaruhi oleh perilaku unik, yaitu di dalamnya ada preferensi, terus kemudian pembelian, terus konsumsi, dan komunikasi. Nah, di tabel perilaku unik ini jadi
setiap individu tuh di dalam kelompok tuh masing-masing tuh mempunyai sifat atau perilaku yang berbeda-beda nih. Jadi bisa dikatakan kayak setiap individu ini mempunyai tingkat konsumsi yang tinggi, ada yang tingkat konsumsinya rendah, kemudian ada cara komunikasi yang berbeda-beda, terus kemudian ada pembelian. Jadi setiap individu itu mempunyai selera yang masing-masing. Jadi untuk pembelian dalam suatu produk itu berbeda-beda gitu. Kemudian untuk selanjutnya yaitu mengenai struktur sosial di Amerika Serikat. Jadi di Amerika Serikat itu mempunyai struktur sosial yang berbeda dengan negara-negara lain nih. Struktur sosial di Amerika Serikat ini dibagi menjadi 3 kelas, yaitu untuk kelas yang paling tinggi yaitu Amerika kelas atas, kemudian ada Amerika kelas menengah, kemudian yang terakhir ada kelas yang paling rendah yaitu Amerika kelas bawah. Nah, jadi setiap kelas itu juga memiliki kategori yang berbeda-beda. Nah, nanti saya akan jelaskan untuk setiap kelasnya dan kategorinya sekalian. Nah, ini yang pertama adalah Amerika kelas atas nih. Nah, di dalam Amerika kelas atas itu ada berbagai segmen juga nih. Untuk segmen yang pertama itu adalah Amerika kelas atas ke atas. Oke. Amerika kelas atas ke atas itu anggota kelas sosialnya yaitu keluarga aristokrat yang membentuk elit sosial. Nah, anggotanya sendiri dengan tingkat status sosial ini umumnya adalah inti dari klub negara yang terbaik dan sponsor acara amal besar. Mereka menyediakan kepemimpinan dan dana untuk kegiatan masyarakat serta sipil yang sering berfungsi sebagai wali untuk rumah sakit, perguruan tinggi, dan orang sipil. Salah satu contohnya yaitu keluarga Kennedy. John F. Kennedy sendiri merupakan presiden nomor urut ke-35. John F. Kennedy sendiri adalah contoh nasional dari kelas atas. Orang-orang ini tinggal di rumah yang sangat bagus. Terus kemudian dia mengendarai mobil mewah, memiliki seni asli dan berpergian secara luas. Bisa dikatakan bahwa keluarga John F. Kennedy ini adalah salah satu contoh orang dari kalangan-kalangan kelas atas. Kemudian yang kedua adalah kelas bawah ke atas. Kelas bawah ke atas itu sering disebut sebagai orang kaya baru atau elit yang sukses pada generasi saat ini. Keluarga-keluarga ini relatif baru dalam hal status sosial kelas atas, dan sebagian ada yang sudah diterima maupun belum diterima oleh kalangan masyarakat. Ini dalam beberapa kasus pendapatan mereka lebih besar daripada keluarga di strata kelas atas. Salah satu contoh yang sudah diterima oleh banyak kalangan masyarakat bahwa dia sudah menggapai kelas sosial atas yaitu adalah Bill Gates, adalah salah satu contoh pendiri Microsoft. Kemudian ada Ted Turner, dia adalah pendiri CNN. Itu adalah salah satu contoh nasional kelas bawah ke atas. Kemudian yang ketiga yaitu kelas atas ke menengah. Kelas atas ke menengah terdiri dari keluarga yang tidak memiliki status keluarga yang berasal dari warisan atau kekayaan yang tidak biasa. Pekerjaan dan pendidikan adalah salah satu contoh aspek kunci dari status sosial ini karena terdiri dari profesional yang sukses, pebisnis independen, dan manajemen perusahaan. Anggota kelas sosial ini biasanya lulusan perguruan tinggi, banyak dengan gelar profesional atau pasca sarjana. Individu kelas menengah ke atas cenderung percaya diri dan melihat masa depan. Mereka khawatir tentang kemampuan anak-anak mereka untuk memiliki gaya hidup yang sama yang mereka amati. Mereka menyadari bahwa kesuksesan mereka tergantung pada karir mereka sendiri, yang pada gilirannya bergantung pada pendidikan. Akibatnya, mereka yang di kalangan kelas ini dia menyekolahkan anaknya agar mendapatkan gelar yang tinggi agar menjadi seorang yang profesional pada bidangnya masing-masing. Yang kedua itu adalah kelas menengah. Di dalam kelas menengah itu ada 2 segmen juga nih. Yang pertama itu kelas menengah. Segmen kelas menengah ini terdiri dari pekerja yang berseragam putih, contohnya itu pekerja kantor, guru sekolah, atau manajer di perusahaannya dengan tingkat yang rendah. Kemudian ada pekerja yang berseragam biru, itu yang berpendapatan tinggi. Salah satu contohnya yaitu tukang ledeng atau tukang pipa, itu yang tugasnya itu merawat serta menjaga saluran air agar tetap lancar. Kemudian ada pengawas pabrik.
Kemudian banyak anggota kelas ini yang merasa sangat tidak aman karena adanya penurunan jabatan, kemudian ada outsourcing atau pengambilan karyawan dari luar, dan fluktuasi dalam ekonomi. Kemudian ada kelas pekerja. Kelas pekerja ini terdiri dari orang yang memiliki keahlian maupun tidak yang bekerja di pabrik, terus servis atau pelayanan, dan pekerja yang tugasnya menjual produk-produk. Meskipun beberapa rumah tangga dalam lapisan sosial ini ingin mencari kemajuan, namun beberapa anggotanya lebih cenderung mencari keamanan dan perlindungan atas apa yang telah mereka miliki. Kemudian yang terakhir adalah kelas bawah. Nah, di dalam kelas bawah itu terdapat dua segmen. Yang pertama itu adalah kelas atas ke bawah Amerika. Kelas atas ke bawah terdiri dari individu-individu yang berpendidikannya rendah, memiliki pendapatan yang sangat rendah, dan bekerja sebagai buruh yang tidak memiliki keahlian atau keterampilan. Sebagian besar para pekerja atau karyawan di sini itu memiliki upah minimum yang sangat minim atau sedikit. Hal ini disebabkan karena masyarakat di daerah tersebut itu pendidikannya itu masih rendah, sehingga perusahaan juga akan memilih orang-orang yang memiliki gelar atau pasca pendidikan sarjana yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat mengambil dari daerah masyarakat tersebut. Dan anggota kelas atas bawah ini biasanya tinggal di perumahan marginal yang sering terletak di lingkungan yang tertekan atau daerah sekitar itu busuk gitu. Kemudian ada kejahatan, narkoba, dan geng sering dekat di daerah mereka yang memiliki ancaman yang sangat nyata. Mereka khawatir tentang keselamatan keluarga mereka dan masa depan anak-anak mereka. Kemudian, kurangnya pendidikan, panutan, dan peluang sering menghasilkan keputusasaan yang dapat mengakibatkan konsumsi berbahaya seperti narkoba, alkohol, rokok, dan lain-lain. Kemudian untuk segmen yang kedua yaitu kelas bawah ke bawah. Anggota stratum sosial yang lebih rendah memiliki pendapatan yang sangat rendah dan pendidikan minimal. Segmen masyarakat ini sering menganggur untuk jangka waktu yang lama dan merupakan penerima utama dukungan dari pemerintah dan layanan yang disediakan oleh organisasi nirlaba. Jadi orang-orang yang berada di kelas bawah ke bawah ini hanya mengandalkan dari bantuan pemerintah serta sumbangan-sumbangan yang diberikan oleh organisasi-organisasi nirlaba. Karena kebanyakan dari masyarakat di kelas-kelas ini tuh masih banyak orang-orang yang menganggur. Nah, di sini kami fokus pada pendekatan multi item klasik dari Holdship. Nah, berikut ada tabel Holdship Index of Social Position atau ISP. Nah, ini merupakan indeks dua item yang dikembangkan dengan baik dan digunakan secara luas. Skala item, bobot, rumus, dan skor kelas sosial adalah ditunjukkan pada tabel berikut. Perhatikanlah bagaimana di Amerika Serikat pekerjaan lebih bobot yang lebih tinggi daripada bukan. Kenapa? Penting mencatat bahwa indeks multi-item dirancang untuk mengukur atau mencerminkan file kondisi sosial individu atau keluarga secara keseluruhan dalam komunitas. Karena memang penting untuk skor tinggi pada satu variabel untuk mengimbangi skor rendah pada variabel lain. Jadi berikut ada 3 orang yang semuanya akan dikualifikasikan sebagai kelas menengah pada skala ISP. Nomor
pertama, seseorang dengan pendidikan kelas 8 yang merupakan pemilik sukses dari perusahaan berukuran sedang. Yang kedua, Anda lulusan perguruan tinggi 4 tahun bekerja sebagai penjual. Dan yang ketiga, lulusan perguruan tinggi kedua berkelas di posisi administratif di layanan publik. Semua individu ini itu baik saja memiliki kedudukan serupa di komunitas. Namun sepertinya konsumsi mereka untuk proses setidaknya berapa bentuk akan berbeda. Mengingat fakta bahwa status keseluruhan dapat menutupi asosiasi yang berpotensi berguna antara dimensi status individu dan proses konsumsi untuk produk tersebut. Aspek penting lainnya, langkah-langkah ini adalah bahwa mereka dikembangkan sebelum puasa berdasarkan peran pendukung. Tidak ada skala yang dikembangkan yang sepenuhnya menjelaskan prioritas baru dari dua sumber status rumah tangga. Dan akhirnya penting menyadari bahwa dalam beberapa kasus variabel demografis individu yang membentuk status sosial mungkin lebih relevan dalam jawaban mengajukan pertanyaan penasaran tertentu. Misalnya, kebiasaan diri diam terkait paling berat untuk pendidikan, sementara kegiatan waktu yang mungkin menghubungkan paling dekat dengan pekerjaan. Yang selanjutnya, social stratification and marketing strategy. Meskipun stratifikasi sosial tidak menjelaskan semua perilaku konsumsi, hal ini tentu saja terkait relevan untuk beberapa kategori produk. Untuk bukti yang jelas tentang hal ini, kunjungi toko furnitur di sebuah lingkungan kos pekerja dan kemudian toko kelas atas. Lihatlah pasar jeans dan potensial bisnis. Yang berikut saya tampil listus sosial kelas